Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masih kurang semangat. Masih kurang semangat menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, semangat. Yes. Ya, alhamdulillah. Sudah cukup hafal ya. Ya, oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan kemudahan, kelancaran, dan juga keberhasilan. Oke, karena dari itu Pak Iwan minta tolong kepada Tria untuk memimpin berdoa ya, Dok. Ya, oke. Silakan Tria. Mari kawan-kawan kita berdoa di rumah masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Tria. Seperti biasa, kalian absensi terlebih dahulu dengan menuliskan nama lengkap kalian spasi hadir di kolom chat. Ini Pak Iwan akan contohkan kembali ya. Silakan kalian tuliskan seperti yang sudah Pak Iwan contohkan di kolom chat ya Nana. Ini akan Pak Iwan share, kita menyanyi bersama ya. Sudah kelihatan? Alhamdulillah, sudah kelihatan. Silakan Bagas dinyalakan kameranya. Kenapa? Bagas tidak menyalakan kameranya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ya. Masing-masing anak menyanyikan satu baris, ya, satu baris. Ya, jadi masing-masing anak satu baris dan kemudian akan dilanjutkan oleh temannya, ya. Jadi ini kita menyanyi sambung menyambung seperti lagunya ya. Oke, bisa kita mulai? Pada hitungan ketiga kita mulai. Ya, Pak Iwan akan minta pertama Jelita, yang kedua Bagas, Tria ya, dan seterusnya ya, oke? Paham ya? Oke, baik kita mulai. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Oke. Sambung menyambung menjadi satu. Lanjut. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan lagu yang kita nyanyikan hari ini dari Sabang sampai Merauke, kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Ini adalah merupakan pertemuan kita yang pertama pada subtema 3. Materinya muatan IPA, penerapan teknologi sederhana dalam pemanfaatan sumber energi alternatif. Sedangkan muatan bahasa Indonesianya yaitu mengorelasikan antara paragraf di dalam teks eksplanasi dengan unsur pembentuknya didasarkan pada alasan yang tepat yang nantinya akan kita jadikan sebagai sumber informasi dalam membuat sebuah teks eksplanasi. Jadi bisa kita menambahkan atau membuat paragraf yang baru itu. Kenapa kita harus mempelajari akan hal ini? Tujuannya yang pertama, kalian dengan melalui kegiatan hari ini, pembelajaran pada hari ini itu bisa membuat sebuah bentuk penerapan teknologi sederhana dalam memanfaatkan sumber energi alternatif. Dan tidak hanya itu, kalian juga bisa mengujinya. Penerapan tersebut bisa sukses berhasil dalam memanfaatkan sumber energi alternatif. Untuk tujuan yang kedua, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ya tentunya manfaatnya berkaitan dengan keadaan seperti sekarang ini ya. Tentunya ketika kita membuat sebuah penerapan teknologi sederhana, memanfaatkan sebuah sumber energi alternatif, ini nanti akan membuat sebuah energi terbarukan. Dan jadi kita akan semakin yakin bahwa alam itu menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Termasuk di dalamnya akan kebutuhan energi, anak-anak. Kebutuhan akan energi di seluruh dunia itu semakin besar, tidak hanya di Indonesia. Andai kata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu masyarakatnya itu menggunakan energi
fosil secara besar-besaran, energi yang kita pakai pada hari ini, pada saat ini masih menggunakan energi fosil secara besar-besaran, maka dapat dipastikan bahwa beberapa tahun ke depan itu energi fosil yang ada di Indonesia akan cepat habis. Upaya apa yang harus kita lakukan agar energi fosil itu tidak cepat habis? Tria? Penghematan. Benar, upaya penghematan. Yang selanjutnya? Mencari Bagas? dan alternatif. Ya, Dika menambahkan. Bagas juga. Ya, oke. Terima kasih ya, Nana. Nah, kalau kalian pahami bahwa dua hal ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Berkaitannya di mana, Pak? Jadi dengan mencari sumber energi alternatif, ya, kita sudah melakukan bentuk penghematan terhadap energi fosil tersebut. Nah, seperti apa? Memanfaatkan bahan makanan. Nah, bahan makanan ternyata itu bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Salah satunya adalah sumber energi listrik alternatif. Seperti apa? Ini akan Pak Iwan tunjukkan kepada kalian. Oke, sudah kelihatan? Silakan kalian mute dulu, ya. Silakan kalian nonaktifkan mikrofon kalian, oke. Dan nanti ketika kalian mau menjawab atau ketika kalian mau bertanya, silakan itu dinyalakan ya, anak-anak. Seperti biasa. Sudah kelihatan? Bagas? Udah, Pak Putih. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke. Nah, sekarang Udah, coba Pak. kalian perhatikan. Iya, oke. Sekarang coba kalian perhatikan ini. Kira-kira gambar animasi ini menceritakan tentang apa, Nana? Ada yang bisa mencoba berani menjawab? Cara Bagas, silakan, Bagas. cara kentang untuk menyalakan lampu, Pak. Cara kentang untuk menyalakan lampu. Ya, bagus. Terima kasih, Bagas. Ada yang lain mungkin gini, lebih bisa menceritakan didasarkan pada nomor-nomor ini, Nana. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Bagas tadi, ini adalah cara, ya, oke. Dika, silakan Dika. Oke, silakan Dika. Nanti karena ini ada dua, maka silakan nanti Dika kemudian bisa dilanjutkan oleh Bagas ya. Oke, Dika dulu pada nomor 1. Kira-kira apa? Persiapkan alat dan bahan, yaitu kentang dan 2 buah logam. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2, Bagas. Kita tancapkan 2 buah logam ke beberapa kentang. Jadi menancapkan 2 buah logam tadi yang sudah disebutkan oleh Dika itu ke sebutir kentang. Nah, 2 buah logam ini mempunyai muatan positif, ya, kutub positif, ya, dan kutub apa yang satunya? Kutub negatif. Kutub negatif. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, Jelita, coba Jelita. 6 kentang yang sudah ditancapi 2 logam dihubungkan dengan kabel ke lampu LED. Oh ya, Pak Iwan ingin tahu dulu reaksi kalian kalau melihat gambar ini apa kira-kira yang ingin kalian tanyakan kaitan dengan Saya, Pak. Iya, ya. Siapa? Saya, Pak. Jelita. Oke, ya nanti bergantian. Oke. Bagaimana kentang dapat menyalakan lampu? Bagus sekali pertanyaannya. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa kentang ini termasuk jenis umbi-umbian. Ya, jadi bahan makanan yang termasuk jenis umbi-umbian. Bisa dikatakan bahwa kentang ini adalah umbi batang. Kaitannya dengan hal tersebut apa? Ketika kita mengelupas kentang, ketika kita memotong kentang, di situ kita temukan apa? Kira-kira kita kan harus membersihkan ya, membersihkan. Ada apa? Cairan. Ya benar, ada cairan. Kalian perlu ketahui ya, Nana, ini adalah cairan asam. Cairan asam ini yang nantinya akan kita manfaatkan ketika 2 buah logam itu ditancapkan ke kentang, maka cairan asam ini akan bereaksi. Terjadi sebuah reaksi kimia di mana elektron itu bergerak bebas. Elektron itu apa, Pak? Nah, elektron itu adalah bagian dari penyusun atom ya. Atom itu bagian terkecil dari suatu zat. Atom itu terdiri dari muatan proton positif dan elektron negatif. Nah, kalau proton itu diam, itu inti atom. Sedangkan yang bergerak bebas itu adalah elektron. Ketika elektron ini melepaskan energi, yaitu energi listrik.
Nah, kalau sudah kentang bisa menghasilkan energi listrik karena adanya suatu reaksi kimia antara cairan asam dengan dua buah logam tadi. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana bisa menyalakannya. Kita harus tahu dulu bahwa syarat untuk bisa menyalakan sebuah lampu itu adanya listrik yang mengalir atau kita sebut arus listrik. Nah, kata arus itu identik dengan apa? Pergerakan apa? Arus air ya. Silakan kalian duduk ya, duduk yang nyaman gitu ya. Arus air mengalir itu kan karena adanya sebuah perbedaan ketinggian. Nah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu baru bisa mengalir air tersebut. Nah, sama seperti listrik. Listrik itu akan bisa mengalir menjadi sebuah arus listrik manakala adanya sebuah perbedaan. Ya, perbedaan apa kira-kira di situ? Tegangan. Perbedaan tegangan. Nah, elektron bergerak melepaskan energi karena adanya perbedaan tegangan tadi melalui kabel dia bergerak dan akhirnya sampai kepada lampu dan lampu bisa menyala itu karena terhubung dalam sebuah rangkaian listrik tertutup. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Tria apa? Kenapa menggunakan buah-buah logam yang berbeda? Ya, Pak Iwan ingin menunggu pertanyaan kalian ini ya. Kenapa menggunakan dua buah logam yang berbeda? Nah, ini menarik sekali. Nah, tadi Pak Iwan cuma menyampaikan bahwa penggunaan dua buah logam. Nah, sekarang kenapa dua buah logam yang berbeda? Kenapa tidak sama, Pak? Untuk mewakili dua buah kutub. Kita tahu bahwa kentang kita fungsikan semacam baterai. Kalau kalian lihat baterai, di dalam baterai kan ada itu kutub positif dan kutub negatif. Ya. Nah, maka kalau kentang kutub positifnya yang mana? Kalau hanya kentang saja? Tidak ada kan ya? Nah, kutub negatifnya juga yang mana? Tidak ada juga. Nah, maka kita harus susun itu. Kutub positif dan kutub negatif kita munculkan. Nah, agar cairan asamnya ini bereaksi kimia dengan logam. Maka logamnya juga harus logam yang berbeda. Yang mewakili anoda dan katoda. Negatif dan positif. Maka kita tancapkanlah dua buah logam yang berbeda, yaitu seng dan tembaga. Nah, sehingga terjadi sebuah reaksi karena ada ini tadi Pak Yon sudah sampaikan arus listrik mengalir dari perbedaan tegangan. Nah, kalau ada kata perbedaan kan sudah beda. Kalau sama, apa muncul tegangan? Ketinggiannya, airnya ketinggiannya sama, maka tidak akan bisa mengalir ya. Nah, kalau ketinggiannya berbeda, bisa mengalir. Sama, seperti kalau tegangannya sama, logamnya sama, ya tidak akan mengalir. Seng sama seng, ya tidak akan mengalir. Nah, bagaimana? Tembaga dengan seng, positif dan negatif. Nah, ini akan bisa mengalir. Tidak ada terjadi pelepasan elektron. Pelepasan elektron. Nah, elektron melepaskan energi ketika bergerak tadi. Ada pertanyaan lagi enggak kira-kira? Kalau tidak ada, kita akan lanjut pada slide berikutnya, yaitu kita akan menyimpulkan dari gambar ini tadi menjadi prinsip dasar kentang dapat menyalakan lampu. Pak, bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Bagas ya ini Bagas. Oke, Bagas. Apa? Pakai lampu ginian nggak bisa ya, Pak? Pakai lampu yang mana? Tunjukkan. Oh ya, untuk pakai lampu LED ya, lampu LED yang ada di rumah kalian. Ya, tidak apa-apa, kita cobakan saja. Pak Iwan yakin bisa saja. Cuma tentu akan membutuhkan beberapa buah kentang ya, tergantung. Kalau satu kentang tidak bisa, tambahkan lagi kentangnya. Sama seperti ketika satu baterai tidak bisa, kurang kuat, tambahkan baterai lagi, tambahkan. Kan kita fungsikan semacam baterai ini ya. Bagus sekali. Bagas ya pertanyaannya. Nah, nanti kalian akan buktikan di situ ya. Ini akan kita simpulkan ke dalam prinsip dasar percobaan kentang untuk menyalakan lampu. Sebelum Pak Iwan tunjukkan prinsip dasarnya apa saja, Pak Iwan ingin tanya, coba kalian tadi bayangkan dari animasi gambar tadi, kemudian kalian simpulkan kira-kira satu saja prinsip dasarnya apa? Menancapkan dua buah logam ke... Nah, menancapkan dua buah logam ke sebutir kentang. Benar, Tria. Terima kasih. Prinsip yang pertama. Apa prinsip dasar yang kedua? Coba kalian simpulkan dari perkataan Pak Iwan tadi. Ada yang bisa membantu Pak Iwan? Prinsip dasar yang kedua? Kita rangkai. Bagas? Telah tancapkan dua bola. Kita rangkai susunan. Kita rangkai menjadi bentuk susunan ya. Oke, kita susun gitu ya. Oke, Pak Iwan paham apa yang mau disampaikan oleh Bagas ya. Oke, terima kasih Bagas. Ini, nah prinsip dasar ini akan menjadi sebuah prinsip dasar untuk yang lainnya. Artinya apa? Artinya ketika ini dicobakan ke bahan makanan yang lain,
untuk menguji apakah bahan makanan tersebut bisa menjadi sumber energi listrik alternatif. Nah, maka didasarkan pada prinsip ini. Karena kalau kita tahu bahan makanan itu tidak ada kutub positif negatifnya, anak-anak ya, maka ya harus kita buatkan ya terminalnya yang mewakili anoda dan yang mewakili katodanya. Nah, untuk melengkapi pemahaman kalian tentang prinsip dasar percobaan kentang untuk menyalakan lampu ini, maka Pak Iwan akan ya meminta kalian untuk melakukan kerja proyek. Kerja proyek, jadi membuat sebuah proyek percobaan bagaimana kentang dapat menyalakan lampu. Tentunya ya harus kalian siapkan dulu alat dan bahannya, kemudian kalian diminta untuk mendesainnya. Nah, ini akan Pak Iwan tunjukkan pada tayangan slide berikutnya ya. Ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan bahan ini? Silakan dinyalakan. Saya, Pak. Ya, cerita apa cerita? Silakan Adakah bahan atau alat lain selain kentang, Pak? Bahan atau alat lain selain kentang itu ada. Ketika pengerjaan proyek ini, Pak Iwan ingin kalian itu mengkreasikannya, anak-anak, berinovasi. Jadi tidak hanya kentang, ya. Kalian bisa mencari bahan alat yang ada di sekitar kalian. Tidak ada penyebab buaya, kalian bisa melilitkan. Boleh Pak, dililitkan aja Pak, boleh. Tahu ya dililitkan? Tahu. Terakhir, tentunya lampu LED-nya. Nah, ini pertanyaan dari Bagas. Pak, boleh tidak menggunakan lampu LED yang ada di rumah? Silakan Bagas dicoba. Nah, kenapa Pak Iwan katakan seperti ini, anak-anak? Ada yang punya gambaran bahan apa yang bisa menggantikan kentang? Nah, tentunya punya karakteristik yang hampir mirip. Pak. Lemon, ya cerita. Terima kasih lemon bisa. Batang pisang atau empulur pisang. Itu empulur pisangnya, batang pisang itu kalian potong-potong, dan kemudian di situ kan ada getahnya, cairannya. Pencet ya, mangga muda. Nah, cuma kalian harus mengeluarkan cairan asam itu. Ini kalian harus merangkainya atau membuatnya. Nah, ini langkah-langkahnya akan Pak Iwan akan tunjukkan pada gambar slide berikutnya. Nah, di sini ya. Kalian bisa membuatnya seperti ini, ya rangkaiannya. Atau yang lain boleh seperti ini. Karena ini Pak Iwan akan katakan mendesain. Kalian boleh mendesainnya menyesuaikan dengan bahan yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan empulur, maka cara yang seperti apa yang kira-kira lebih efektif, gitu ya. Sedikit menginformasikan bahwa percobaan kentang ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Luigi Galvani pada tahun 1780-an, anak-anak. 1780 kalian. Pak Iwan akan katakan bahwa kalian tidak perlu takut gagal. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, itu saja untuk bisa menemukan satu buah percobaan yang sangat luar biasa, bahkan kita nikmati sampai saat ini, yaitu lampu 9.000 kali kegagalan, anak-anak, tapi tidak menyerah dan sekali menemukan keberhasilannya itu bisa dinikmati sampai saat ini di seluruh dunia. Bayangkan itu Google Classroom ya, silakan kalian laporkan di Google Classroom. Nah, nanti di Google Classroom itu nanti akan Pak Iwan monitor perkembangan kalian sudah sampai mana, kekurangannya ada di mana, kelemahannya ada di mana. Sebisa mungkin akan kita usahakan percobaan kalian itu berhasil sukses menyalakan. Kalaupun tidak sukses Pak, tidak berhasil, bagaimana Pak? Tidak usah menyerah, tidak apa-apa, bagus, tetap bagus. Tetap Pak Iwan kalian sudah melakukan sebuah percobaan, berani melakukan percobaan, ya. Jadi jangan pernah takut gagal. Soal bagaimana kalian itu akan mendesainnya itu silakan, itu kalian kembangkan. Pak, saya potong-potong kecil Pak. Pak, kentangnya saya rebus dulu Pak. Kentangnya direbus hanya 8 menit saja. Jika kentang itu direbus, pelepasan energinya akan semakin bagus, pelepasan elektronnya akan semakin bagus dan semakin kuat. Berbeda dengan kentang yang masih mentah itu ya. Nah, itu kalian bisa cobakan. Oke? Bagaimana bentuk pelaporannya? Kalian buka LKPD kalian halaman 6 ya. Melakukan proyek percobaan kentang untuk menyalakan lampu. Nah, ini link LKPD ini Pak Iwan sudah Pak Iwan kirimkan ke kalian kemarin ya. Kemarin sudah Pak Iwan kirimkan ya link dan sudah kalian pelajari. Ini link bahan ajar, link bahan pembelajaran ya. Link bahan pembelajaran di dalamnya seperti apa Pak? Modul pembelajaran. Nah, ada LKPD, buku LKPD. Kemudian ada
Oke, tolong itu Dika. Ayo Dika, itu Dika tidur ya? Sambil tiduran ya? Dika, nah duduk aja. Nah, belajar yang baik itu duduk ya. Oke, duduk yang nyaman. Nah, melihat HP, layar di HP itu kalau sambil tidur nanti merusak mata ya. Jaraknya juga harus diperhatikan, jangan terlalu dekat dengan layar HP-nya ya. Oke, ada form isian. Nah, kok ada LKPD, buku LKPD sama form isian ya Pak? Kok ada dua Pak? Nah, form isian ini jadi gini, ketika melaporkan kegiatan ini Pak Iwan berikan kalian kesempatan, berikan kalian kebebasan. Jadi merdeka belajar, anak-anak. Jadi ada dua pilihan kalian. Yang pertama, kalian menuliskannya di buku tulis. Ya, pada materi muatan bahasa Indonesia masih berkaitan dengan materi pemanfaatan sumber energi listrik alternatif melalui bahan makanan kentang. Pak Iwan kutip satu paragraf saja. Tapi sebelum masuk muatan bahasa Indonesia, kita break dulu ya. Kita break dulu. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan pembelajaran untuk muatan bahasa Indonesianya. Tapi sebelum memulai, ini kayaknya kurang semangat, jadi kita akan membuat sebuah permainan. Jadi kita akan melakukan sebuah permainan. Permainan hangman. Ya, sudah yang seperti kita lakukan ya. Lakukan di pembelajaran sebelumnya ya. Kita mulai saja petunjuknya. Dengarkan baik-baik. Siap-siap. Ini adalah bagian dari pembentuk teks. Unsur pembentuk teks eksplanasi. Jadi unsur pembentuk teks eksplanasi yang berisi kesimpulan. Apakah itu? Akan Pak Iwan tunjukkan ada 12 titik-titik. 12 titik-titik. Ya, ada 12 ya, Nana. Nah, sekarang silakan kalian sebutkan, dimulai dari Dika dulu. A, Pak. Silakan. A. Apakah ada A? Apakah ada A? Ada. Ya. Beruntung. Ya, selanjutnya Bagas. Bagas. Ya, Bagas. Pak, petunjuknya apa, Pak? Petunjuknya Saya baru masuk ya. Petunjuknya ini adalah unsur pembentuk N, ada ternyata Bagas ya. Beruntung Bagas. Jelita tidak ada. Terus Bagas G. Google. I, Pak, I. Kita tebak bersama-sama ya. Ada Interpretasi. yang bisa menebak ini apa? Interpretasi. Interpretasi apa benar? Kita lihat. Oke, benar. Interpretasi. Ya, oke benar, interpretasi. Oke. Nah, interpretasi adalah merupakan unsur pembentuk teks eksplanasi. Nah, melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Masih materi yang sama dengan materi IPA, penerapan teknologi sederhana dalam pemanfaatan sumber energi listrik alternatif pada kentang ya. Kira-kira paragraf ini termasuk paragraf apa? Termasuk unsur yang mana dari 3 unsur tadi? Nah, Interpretasi, Pak. Interpretasi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu unsur pembentuknya. Kenapa kita korelasikan antara paragraf teks eksplanasi dengan unsur pembentuknya. Akhirnya didasarkan dengan alasan yang tepat. Nah, kita harus tahu dulu seperti apa, yaitu pernyataan umum. Nah, interpretasi itu berisi kesimpulan. Di mana kesimpulannya, Tria? Pada kalimat yang mana? Coba dibaca, Tria. Pada kalimat terakhir, Pak, karena berisi kesimpulan tentang energi masa depan terletak pada konsep ramah lingkungan dan tidak menambah jumlah pencemaran lingkungan hidup. Iya, tepat sekali. Jadi memang paragraf ini termasuk unsur interpretasi karena kalimat yang terakhir tadi ya. Nah, ini sebenarnya untuk mengetahui apakah ini termasuk unsur yang mana dari teks eksplanasi itu bisa kita cari dengan mencari informasi pentingnya. Contohnya di sini.
Nah, jadi cara kita untuk mengorelasikan apakah paragraf tersebut termasuk pada unsur yang mana, ya, dengan alasan yang tepat, tentu kita harus mencari informasi penting dulu. Itu juga bisa nantinya akan kita jadikan sebagai sumber informasi untuk membuat atau menambahkan paragraf yang baru. Nah, contohnya di sini langkah-langkah dalam membuat paragraf akan Pak Iwan tunjukkan ya. Nah, itu langkah-langkah membuat sebuah paragraf yang padu. Yang pertama, silakan dibaca Tria. Langkah yang pertama. Tentukan paragraf yang akan dibuat tersebut merupakan bagian yang mana dari struktur pembentuk teks eksplanasi. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini halaman 16, membuat menulis sebuah paragraf yang padu dari teks eksplanasi. Nah, ini adalah linknya yang sudah sama seperti yang Pak Iwan jelaskan pada materi IPA tadi ya. Nah, ini coba di sini kalian bisa lihat di sini ada bahan pembelajaran tema 4, subtema 3 pembelajaran ke-1 ini ya. Nah, ini kita lihat LKPD-nya. Ini khususnya untuk yang bahasa Indonesia seperti apa. Pilihannya tetap sama. Kalian boleh menuliskan di buku tulis atau kalian langsung menuliskannya di Google Form yang terkoneksi yang terhubung dengan Google Classroom kalian ya. Nah, ini paragraf yang pertama, paragraf yang kedua ya. Kemudian terakhir paragraf yang ketiga ini ya. Nah, dari 3 paragraf ini kalian diminta untuk menentukan, mengorelasikan ini pada halaman 15 Nah, ini LKPD 02 ini seharusnya kalian baca ini petunjuknya ini. Sahabat belajar, silakan membuat satu paragraf deretan penjelasan anak-anak dari deretan penjelasan. Jadi udah jelas di sini. Ide pokoknya juga sudah ada. Ide pokoknya di 02 ini Pak Iwan buka ya LKPD 02-nya. Nah, ini diberikan kepada 11 anak. Sudah Pak Iwan berikan kepada 11 anak. Batas waktunya juga ada ya anak-anak. Jadi kalian perhatikan batas waktu pengerjaannya, oke? Nah, seperti biasa kirim langsung Pak Iwan bisa lihat, oh diserahkan. Nah, kalau sudah diserahkan nanti Pak Iwan akan koreksi di situ melalui apa? Melalui rubrik. Ini ada rubriknya. Sama seperti pelajaran IPA tadi ada rubriknya. Kalau di total keseluruhan 4 tambah 4 8 dibagi 8 dikali 100 maka nilainya adalah 100. Oke, Pak Iwan rasa untuk yang kaitannya dengan LKPD sama seperti yang di IPA ya. Sudah selesai, untuk nanti diminta untuk mengerjakan evaluasinya. Jam berapa Pak? Mulainya jam seperti biasa, mulainya jam 3 akan Pak Iwan buka evaluasi. Pengerjaannya secara tidak langsung. Nah, platform yang akan kita gunakan adalah Quizzes seperti biasa. Nah, ini tujuannya untuk apa toh Pak? Kita kok harus ada evaluasi? Pak Iwan akan mengingatkan kembali seperti pembelajaran-pembelajaran. Oh ya, di sini kalian bisa diskusi ya, di forum ini kalian bisa diskusi. Kalian bisa tuliskan, kalian tunjukkan di sini evaluasi. Nah, evaluasinya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Tria, Jelita, Bagas, yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Silakan kalian desain. Silakan kalian diskusikan dengan orang tua desainnya. Nanti kalian laporkan kelebihan kekurangannya di mana. Saya kalau Jelita boleh toh, Pak? Boleh, tapi kelompok kecil. Tapi ingat, ikuti aturan protokol kesehatan ya, harus ditaati ya. Apa itu? Pakai masker, sama rajin cuci tangan. Hati-hati jangan terlalu menyentuh bagian muka ya. Dan tolong percobaan itu di video. Kalau gagal bagaimana Pak? Kalau di video kok gagal? Tidak apa-apa. Justru ini kalian mau menunjukkan sesuatu. Jangan lupa nanti kita akan refleksi pada jam berapa kira-kira? Setengah 5 ya, biasanya setengah 5 ya, 4.30 menit. Setengah 4. Setengah 4. Oke, setengah 4 ya. Setengah 4. Jadi kita pastikan setengah 4 jam 3.30. Jam 3.30 kita refleksi sebentar aja. Jadi apa yang direfleksi itu? Yaitu kita simpulkan materi yang kita pelajari, terus kemudian kalian bisa menyampaikan kendala, hambatan yang ditemui selama belajar, terus selama mengerjakan evaluasi itu ya. Terus nanti kita akan buat ini ya, rencana tindak lanjut. Mungkin proyeknya tidak selesai dalam 1 hari. Mungkin harus dikerjakan dalam beberapa hari, karena kita jadwalkan tadi 2 hari. Kalau seumpama kalian ingin menjadwalkan lagi, Pak, saya nambah jadwal Pak, 1 hari lagi, karena belum siap Pak, bahannya masih mencarinya masih sulit. Nah itu kalian bisa menambahkan, kalian informasikan ke Pak Iwan.
Oke, Pak Iwan akan berikan waktu juga. Oke, itu ya, paham? Oke, itu aja pesan dari Pak Iwan. Saya tutup dengan doa dipimpin oleh Bagas. Coba Bagas. Mari kawan-kawan kita berdoa untuk memberakhiri pembelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bagas, alhamdulillah. Ya bagus sekali Bagas. Terima kasih ya. Jelita, Tria, Bagas, Dika tadi ada, cuma dia minta izin karena baterainya habis dan mungkin juga anak-anak yang lain, teman-teman kalian karena suatu hal tidak bisa atau belum bisa. Pak Iwan selalu mengatakan tidak ada yang tidak bisa. Jadi belum. Jangan pernah katakan kata tidak. Belum ya. Jadi belum bisa Pak. Nah, artinya kamu akan ada usaha untuk bisa. Nah, beda kalau kata tidak. Kalau tidak selamanya tidak akan bisa. Tapi kalau belum bisa Pak, maka ada usaha untuk bisa. Pasti bisa. Selama ada usaha, sungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan selalu memberi kemudahan untuk kita. Pasti bisa, ya. Oke, Pak Iwan tutup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pada hari ini, pada sore ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran yang kita lakukan pada satu hari penuh ini ya. Di dalam refleksi ini kita akan apa saja yang akan kita lakukan dalam kegiatan refleksi. Yang pertama, kita akan menyimpulkan ya apa yang sudah kita pelajari dari pagi sampai sore ini. Ya. Terus yang kedua, kita akan merefleksi. Nah, refleksi itu artinya apa? Refleksi itu seperti cermin anak-anak. Jadi kita bercermin. Kalau kita bercermin, kita melihat apa? Kita melihat apa kalau bercermin? Bayangan diri sendiri ya. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, dari mulai pagi sampai sore? Jadi kesimpulan di sini yang pertama, ya kan, bahwa salah satu upaya penghematan energi fosil itu salah satunya mencari sumber energi alternatif. Dengar ya suara Pak Iwan? Dengar ya? Pak. Dengar, alhamdulillah. Kalau tadi salah satu bentuk penghematan energi fosil adalah mencari sumber energi alternatif. Dilanjutkan, ternyata beberapa bahan makanan itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif. Selanjutnya, yang ketiga, Lingkungan. ya, Bahan makanan tersebut adalah kentang dan lemon. Kentang, lemon. lemon, ya bisa itu. Ya, artinya bahan makanan itu ada di sekitar kita ya, anak-anak. Kentang itu kita apakan? Kita rangkai. Dirangkai ya, dirangkai menjadi apa? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Iya. Jadi terus ada kutub positif, kutub negatifnya. Itu kentang itu seperti apa kalau kalian lihat itu? Mirip apa? Mirip baterai. Jadi kentang difungsikan semacam baterai ya. Dalam memfungsikan kentang menjadi sumber listrik itu tadi. Nah, kalau kentang saja itu bisa enggak jadi sumber listrik? Pak Iwan tanya, kalau kentang saja bisa enggak jadi sumber listrik? Tidak. Kutub Positif dan kutub negatif. iya, kalau gitu kentang harus ada apa? Ada kutub negatif. Sama Kutub negatif. harus ada dua kutub itu, kutub positif sama kutub negatif. Nah, agar Ditancapi dua buah logam yang berbeda. benar ditancapi Dua buah logam yang berbeda. dua buah logam yang berbeda. Apa? Dua buah logam yang berbeda ini. Ini diwakili apa?
Yang satu diwakili tembaga. Yang satu diwakili tank. Ya, yang tembaga bermuatan apa? Kutub apa? Kutub apa? Positif. Positif. Yang seng? Negatif. Kutub negatif. Ya, bagus sekali. Nah, kelebihannya penggunaan kentang itu apa? Bagas dulu apa? Satu-satu. Ramah lingkungan. Oke, benar, ramah lingkungan. Terima kasih Bagas. Ya. Bahan mudah didapat. Bahan mudah didapat. Ya. Itu untuk simpulan kita pada hari ini, dan untuk refleksinya sekarang Pak Iwan akan tunjukkan hasil karya kalian, beberapa karya kalian yang sudah Pak Iwan monitor di situ ya. Pak Iwan akan tunjukkan kekurangan dari percobaan kalian ini sebagai bentuk refleksi ya. Sekarang kalian amati. Coba kalian amati. Kekurangannya ada di mana? Gayanya ada yang sama Pak, merah sama merah. Nah, benar. Jadi pemasangan rangkaiannya yang, tapi kalau positif dengan positif, negatif dengan negatif ya ini kan sama. Tidak akan terjadi aliran listrik. Semakin banyak sumber energi listriknya, maka semakin kuat arus listriknya. Jika dirangkai dengan benar ya, jika dirangkai dengan benar. Oke, Pak Iwan akan tunjukkan yang lain. Coba kita akan lihat tunjukkan yang lain. Oh, ini ya. Pak Iwan akan tunjukkan yang lain. Pak Iwan stop dulu. Pak Iwan akan tunjukkan yang lain. Oke. Pak Iwan akan share ini dari, sebentar, ininya Pak Iwan akan nyalakan yang sudah menyala ya. Ini monitoringnya dari Pak Iwan ketika memonitor perkembangan pekerjaan kalian ya. Nah, ini. Oke. Silakan tolong di ini ya, di nonaktifkan dulu ya. Nonaktifkan dulu mikrofonnya. Pak Iwan akan menunjukkan. Nah, ini hasil karya kalian setelah kita monitor ya perkembangan kalian. Nah, ini ketika Nah, ini kan kabelnya jauh lebih besar daripada yang tadi ya. Ini kabelnya lebih besar. Nah, untuk tindak lanjut dari pembelajaran kita selanjutnya adalah, pertama, kalian melanjutkan proyek pekerjaan kalian ya dengan memanfaatkan bahan atau alat yang ada di sekitar kalian ya. Jangan pernah takut gagal. Ketika kalian memvideokan, jangan pernah takut gagal. Kegagalan itu adalah bagian dari awal dari kesuksesan atau keberhasilan. Yang kedua, ya, ini kaitannya dengan kegiatan penguatan nilai-nilai religius. Tentu ya, Pak Iwan akan ingatkan setiap pagi ya. Jadi sebelum melakukan aktivitas, apa itu belajar, membantu orang tua pada pagi hari ya, itu kalian melaksanakan ibadah sholat sunnah duha. Jangan lupa kerja yang belum mengerjakan LKPD, dikerjakan LKPD-nya ya. Yang belum mengerjakan evaluasi ya segera dikerjakan evaluasinya ya. Sampun semua, Pak. Oke. Satu lagi Pak Iwan hanya ingin mengingatkan, ini sebagai wujud bakti seorang anak tentu adalah kamu harus rajin membantu orang tua. Ya, sayangi orang tua, hormati orang tua. Kalau orang tua memberikan nasihat, terutama ibu memberikan nasihat, itu didengarkan ya. Terus apa itu, jangan pernah mengeluh. Maka dari itu, Pak Iwan minta dari kalian tetap semangat, lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas dan jujur ya. Dan jangan mudah mengeluh ya. Yang mau mengaji silakan mengaji ya. Oke, Pak Iwan tutup dengan doa ya. Pak Iwan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Pak Iwan akan pimpin di tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Oke. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas kerjasama kalian. Kita bisa melaksanakan pembelajaran refleksi ini dengan baik ya.